Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Mem. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mem. Alhamdulillah. Oke. Sebelum saya mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih saya ucapkan untuk siswa-siswi kelas 10 yang sudah hadir pada pembelajaran live teaching pagi hari ini. Berikutnya, materi kita pada pagi hari ini mengenai seni rupa dengan materi jenis. Nampak nak apanya slide-nya nak? Nampak. Ya, bentar. Nah, materi kita adalah jenis, tema, fungsi, dan nilai estetis karya seni rupa. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama memahami tema, fungsi, dan nilai estetis seni rupa, lalu menjelaskan contoh seni rupa berdasarkan jenisnya. Iya. Nah, jenis seni rupa. Ada yang tahu apa jenis seni rupa, nak? Seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Iya. Seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Selain itu, Seni rupa ada namanya seni murni. Contohnya lukisan. Inilah contoh-contoh seni murni. Kenapa dia dikatakan seni murni, nak? Kenapa dia dikatakan seni murni? karena dari alam. Karena dari alam. Natural gitu, makanya dia disebut seni murni. Iya, Mem. Nah, kalau di seni rupa murni ini kenapa dikatakan murni? Karena dia hanya memiliki nilai keindahannya saja, tanpa ada nilai gunanya. Itulah kenapa dikatakan seni murni, hanya mementingkan nilai keindahan, estetikanya saja, ya. Selanjutnya, ada namanya seni rupa terapan. Kenapa dikatakan terapan? Sebutkan nama dan kelas, nak. Kelas 10 dan saya tulis namanya. Siapa tadi? Kenapa dikatakan terapan? Karena dia memiliki fungsi ya, Miss. Namanya siapa? Diva, Miss. Siapa? Diva Aulia Galileo. Diva Aulia Galileo. Kenapa dikatakan terapan, Diva? Karena dia memiliki fungsi, Miss. Ya, karena dia memiliki nilai guna atau fungsinya. Bu, kalau dia memiliki nilai guna, ada nggak estetikanya? Ada dong. Dia selain memiliki nilai guna, dia juga memiliki nilai estetikanya. Nah, inilah seni rupa terapan. Nah, ini contoh-contoh seni rupa terapan anak pria. Lalu apa lagi? Ada desain tekstil. Nah, inilah seni rupa berdasarkan jenisnya. Terus selanjutnya adalah jenis seni rupa berdasarkan bentuk. Apa aja itu, Bu? Nah, inilah yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Selanjutnya ada apa lagi? Sekarang berkembang menjadi ada multidimensi. Apa sih beda seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi? Yuk, siapa yang bisa jawab? Silakan jawab, sebutkan nama dan kelasnya. Saya, Miss.
Siapa? Diva lagi? Miss. Ya, kayaknya cuma ada kita berdua di room ini ya, Diva dan saya. Lainnya kayaknya sedang gangguan jaringan. Apa, Diva? 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau 2 dimensi dia hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang saja, Miss. Ya, 3 dimensi? Bisa dari mana saja, dari depan bisa, dari belakangnya bisa. Iya, seni rupa 2 dimensi hanya memiliki panjang dan lebar tanpa tidak memiliki volume. Ya. Contohnya apa seni rupa 2 dimensi? Lukisan. Iya, contohnya adalah lukisan. Lukisan hanya bisa dipandang dalam satu arah saja. Berikutnya adalah seni rupa 3 dimensi. Apa seni rupa 3 dimensi? Saya pilih orangnya. Saya mau yang jawab itu adalah... Enggak, ternyata banyak mereka, Pak. Leni Pulungan. Apa sih seni rupa 3 dimensi? Leni, ada nggak Leni di situ, Nak? Oh, nggak ada. Oke, saya ganti. Iwan. Wan, ada Iwan di situ, Nak? Iwan. Ada Iwan di situ, Nak? Nggak ada juga. Iwannya tadi mana? Adelia dulu. Adelia, ada Adelia di sana, Nak? Ada, Mem. Apa seni rupa 3 dimensi, Adel? Patung, arca, Pengertiannya, buku. Nak, 3 dimensi. Oh, Apa iya, ini Mem. maksud dari 3 dimensi? Adelia kelas berapa, Del? 10 Einstein, Mem. Einstein, oh. Seni rupa yang bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Bisa dari depan, belakang, samping, kanan, kiri, Mem. Iya, jadi seni rupa 3 dimensi itu memiliki panjang, lebar, serta volume. Oke, jelas ya? Contohnya ada patung, ya kan? Ada guci, dan lain sebagainya. Oke, nanti silakan perhatikan dalam modulnya ya penjelasannya karena waktu kita itu tidak banyak lagi. Oke, berikutnya adalah tema. Apa itu tema, Nak? Tadi kan materi kita itu kita membahas jenis. Yang kedua kita membahas tema. Apa itu tema, Nak? Ide pokok. Ide pokok. Gagasan pokok. Siapa tadi yang bilang laki-laki? Siapa tadi, Nak, suaranya? Saril. Fahril. Saril dari kelas Sahril. Mendel. Sahril dari kelas? Mendel. Mendel. Sahril. Mendel. Oke. Apa Sahril tema Sahril? Ide pokok. Ide pokok, Miss. Ya, atau masalah pokok. Atau dikenal dengan sebagai subjek meter seni, tema. Nah, tema ini karena itu bisa bersumber dari realitis internal yang pertama. Realitis internal itu apa, Bu? Nah, realitis internal itu adalah bersumber dari cita-cita, apalagi dari harapan, apalagi dari nalar, lalu intuisi, dari gairah, dan dari khayal. Inilah realitis internalnya. Kenapa dikatakan internal? Karena tema ini bersumber dari dalam diri seniman itu sendiri. Nah, selain dari realitis internal, ada nggak eksternalnya? Ada. Eksternalnya ada. Nah, eksternal ini bersumber dari kepercayaan. Lalu apa lagi? Ada kemiskinan, ada ketidakadilan, nasionalisme, politik, dan lain sebagainya. Nah, inilah tema-tema yang bisa kita cari.
dalam realitas internalnya. Realitas eksternal dan realitas internalnya. Nah, tema ini bisa kita ambil dari sini ya. Ada 2 faktor, ada in dan ada eksternal. Jelas ya? Jelas. Selanjutnya tadi kita udah membahas tentang jenis. Kita juga udah membahas tentang tema. Ya kan? Selanjutnya kita bahas apa lagi, Bu? Kita akan membahas tentang fungsi. Nah, fungsi. Apa sih fungsi dari seni rupa? 2 dimensi. Tadi kan seni rupa berdasarkan bentuk ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Nah, sekarang seni rupa 2 dimensi. Seni rupa 2 dimensi. Yuk, apa fungsi seni rupa 2 dimensi? Ayo, apa fungsinya? Bisa jadi fungsi pakai dan fungsi hias, Miss. 2 dimensi loh. Kalau 2 dimensi, fungsi pakai itu apa? Oh iya, Miss. Fungsi hias saja, Miss. Ya, jadi seni rupa 2 dimensi itu yang dapat dinikmati melalui panjang dan lebarnya. Ingat ya, 2 dimensi hanya memiliki panjang dan lebarnya saja. Nah, fungsinya apa? Hanya dapat dinikmati sebagai benda hias, pajangan, atau sebagai kepuasan perupa yang membuatnya. Nah, inilah fungsi dari seni rupa 2 dimensi. Jelas? Jelas ya? Ingat ya, kalau 2 dimensi dia berarti hanya memiliki panjang dan lebar dan hanya dapat dilihat dari satu sudut pandang. Ya, ingat ya, kalau 3 dimensi memiliki panjang, lebar, serta volume. Dapat dilihat dari segala arah sudut pandang. Nah, itulah beda seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Karena seni rupa 2 dimensi hanya memiliki panjang dan lebar, artinya dia tidak memiliki fungsi terapannya atau tidak memiliki fungsi guna atau fungsi pakainya. Jelas ya? Selanjutnya ada seni rupa 3 dimensi. Yo, apa seni rupa 3 dimensi? Apa fungsinya? Fungsi pakai sama fungsi hias, Miss. Iya, jadi kan tadi kan seni rupa 3 dimensi itu memiliki panjang, lebar, serta volume. Selain dapat dinikmati dari berbagai sudut pandang, dia juga dapat dirasakan oleh indera perasa. Artinya, misalnya saya memegang pensil. Pensil ini merupakan karya seni rupa 3 dimensi yang memiliki nilai guna. Nah, selain saya bisa dapat melihat, saya juga dapat merasakannya atau merabanya. Nah, itu ya. Nah, kita lihat fungsi dari seni rupa 3 dimensi. Nah, untuk perupa murni, adalah sebagai media ekspresi. Sedangkan untuk apresiator, tahu apresiator? Orang yang melakukan apresiasi terhadap karya seni. Adalah sebagai sarana untuk mendapatkan pengalaman yang estetis. Untuk perupa terapan adalah menciptakan benda fungsional yang estetis. Sedangkan untuk masyarakat memenuhi kebutuhan benda fungsional yang indah. Nah, inilah fungsi dari seni rupa 3 dimensi. Contoh bendanya apa untuk masyarakat? Karya seni rupa 3 dimensi. Contoh karyanya, ada yang tahu? Hiasan patung. Patung bukannya hanya ini saya tanyakan untuk kebutuhan yang memenuhi kebutuhan benda fungsional bagi masyarakat. Patung ada nilai gunanya nggak?
cuman hiasan. Hiasan. Artinya patung termasuk ke dalam seni murni. Ya kan? Nah, inilah seni rupa 3 dimensi. Contohnya apa untuk masyarakat? Anyaman. Anyaman bisa apa? Bisa keranjang buah. Pernah lihat? Bisa Pernah. kursi. Pernah lihat kursi dari anyaman? Anyaman dari rotan, dari bambu, dari apa lagi? Dari daun. Bisa? Pernah menganyam? Menganyam. Enggak pernah. Pernah, Mem. Pernah ya. Dari apa lagi? Dari plastik. Tahu ada di rumah tikar? Ada. Ada ya. Nah, itulah salah satu hasil anyaman. Oke ya. Nah, ini adalah fungsi dari seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Jelas ya, Nak ya? Nah, selanjutnya adalah fungsi secara umum. Tadi kan fungsi yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, fungsi secara umum ini ada fungsi individu. Fungsi individu apa aja? Sebagai untuk apa, Nak, fungsi individu? Nah, kalau fungsi individu ini, nah, baca ya, seni rupa dapat berfungsi sebagai pemuas kebutuhan individu khusus bagi seniman. Nah, ada kepuasan batin yang dirasakan oleh seniman ketika dapat mengekspresikan dirinya melalui karya seni yang mereka ciptakan. Nah, inilah fungsi secara umum bagi seniman. Mengapa dia menciptakan karya seni itu. Ya kan? Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya ada fungsi sosialnya. Fungsi sosialnya apa aja? Nah, inilah fungsi sosialnya. Nah, selain kebutuhan individu, kepuasan batin juga dapat dirasakan oleh masyarakat pecinta seni dari suatu seni rupa yang mereka lihat. Nah, itulah sebabnya ada banyak orang yang membeli suatu karya seni yang mereka sukai meskipun harganya mahal. Nah, selain fungsi individu dan sosial, seni rupa juga memiliki fungsi yang lainnya atau sebagai sarana pemenuhan kebutuhan emosional individu, lalu sebagai sarana peribadatan atau media untuk mendekatkan diri kepada pencipta, lalu sebagai sarana komunikasi di dalam suatu kelompok masyarakat dan memberikan edukasi kepada masyarakat baik secara tersirat maupun tersurat. Nah, inilah fungsi secara umum seni rupa. Nah, kita sekarang masuk ke nilai estetis. Nah, nilai estetis ini ada 2. Ada yang bersifat objektif, ada yang bersifat subjektif. Ya, kita bahas dulu satu-satu yang bersifat objektif. Apa sih seni rupa yang memiliki nilai estetis yang bersifat objektif? Ada yang tahu, Nak? Yang bersifat objektif. Ada yang tahu? Sebutkan nama dan kelasnya. Ada yang tahu? Tiara Nasution, ada di sana, Nak? Iya. Nggak ada. Selanjutnya, siapa lagi yang ada di dalam kelas nih? Adel udah. Saya, Miss. Siapa, Nak? Dita. Iya, Miss. Dita apa, Nak, namanya? Dita Ramadhani, Miss. Dita Ramadhani. Instan ya? Iya, Miss. Dita Ramadhani Einstein. Oke, apa Dita? Nilai estetis yang bersifat objektif. Nilai estetis yang bersifat objektif itu, Miss, dia memandang keindahan sebuah karya yang berada pada karya itu sendiri, tapi secara kasat mata, Miss.
Iya, bersifat objektif itu artinya dia memang benar-benar menilai karya seni itu berdasarkan unsur-unsurnya, prinsip-prinsip seni rupa yang kita pelajarin pada minggu lalu, ya kan? Dia menilai itu berdasarkan pengetahuan-pengetahuan berkeseniannya yang dia miliki. Itulah yang bersifat objektif. Ya, jelas ya? Berdasarkan pengetahuan, kalau yang pengetahuan, pengalaman, nilai yang bersifat objektif. Sedangkan yang bersifat subjektif, ada yang bisa menjelaskan? Subjektif. Saya, Miss. Siapa nama nak? Trisha, Miss. Trisha. Trisha. Trisha apa Risha? Trisha. Trisha ya Pak ya? Trisha kelas apa nak? Galileo, Miss. Galileo. Apa seni nilai estetis yang bersifat subjektif? Jadi bersifat subjektif itu keindahan yang tidak hanya pada unsur fisik, tapi dapat secara visual, Miss, yang ditentukan oleh selera penikmatnya. Iya, yang ditentukan oleh selera dan penikmat. Contohnya gini, karena misalnya si Trisha ini melihat sebuah pameran karya seni rupa, dia melihat seni rupa 3 dimensi yang bersifat terapan berwarna kuning. Nah, karena dia menyukai warna kuning, dia langsung menilai karya itu indah, atau karena dia suka, dia sangat mengapresiasi karya itu. Nah, itulah yang bersifat subjektif. Jelas ya? Jelas ya, Nak ya? Jelas ya. Nah, penilaian estetika karya seni rupa. Nah, dapat kita nilai dari mengetahui aspek mana yang menarik perhatian berdasarkan unsur-unsur objek yang terlihat. Nah, pada seni lukis bisa kita nilai. Bisa nggak kita nilai? Bisa. Nah, bisa ya. Biasanya seni lukis ini dijadikan koleksi yang berharga atau benda hias yang ada di rumah. Nah, dengan nilai estetisnya, dengan nilai estetis yang dimilikinya, bisa menjadikan sebuah karya seni yang menarik ini diperhatikan banyak orang. Nah, selanjutnya ada karya patung. Nah, zaman dulu karena patung ini ditujukan untuk kepentingan keagamaan. Iya, tahu nggak? Pernah lihat nggak? Untuk kepentingan keagamaan. Nah, sekarang ini patung ini dibuat untuk memperingati peristiwa yang bersejarah dan juga bisa digunakan untuk hiasan yang bervariasi untuk dinikmati nilai estetisnya. Ya, jadi patung itu kalau tidak digunakan atau memiliki nilai terapan, dia hanya bersifat murni. Selanjutnya ada namanya seni kriya. Apa seni kriya tadi? Ada yang bisa menjawab apa itu seni kriya, Nak? Anyaman. Iya, itu salah satu contoh dari seni kriya anyaman. Nah, jadi seni kriya ini adalah keterampilan tangan yang menitik beratkan pada fungsinya, ya kan? Dia memiliki nilai gunanya. Kalau nilai guna tadi yang saya sebutkan, selain nilai guna dia juga harus memperhatikan nilai estetikanya. Nah, selanjutnya adalah arsitektur. Nah, untuk arsitektur adalah sebuah bentuk dari bangunan, namun tidak sekedar merancang saja, melainkan juga membangun sebuah bangunan serta memiliki nilai yang kuat dan juga memiliki nilai estetisnya. Oke.
Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, jika ada yang mau didiskusikan, silakan WA saya langsung atau email saya langsung. Nah, saya juga mengingatkan yang belum mengerjakan psikologinya, yang masih nilainya masih kosong, silakan hubungi saya kembali dan selesaikan psikologinya. Oke, paham ya? Nah, sebelum saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebagai tanda syukur kita bahwasannya sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberi kesehatan. Oke, doa mulai. Doa selesai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.